9 kesalahan dalam menyusun anggaran. Penyusunan anggaran adalah bagian penting dalam mencapai outcome sebuah program maupun output sebuah kegiatan. Untuk itu, anggaran yang disusun harus terhindar dari berbagai kesalahan mendasar. Dalam video kali ini, kita akan membahas 9 kesalahan mendasar dalam menyusun anggaran kegiatan. Mengapa itu penting? Karena kesalahan dalam penyusunan anggaran dapat menimbulkan berbagai hal negatif diantaranya. 1. Menjadi temuan aparat pengawasan eksternal dan internal sehingga dianggap merugikan keuangan negara atau bahkan dapat menyebabkan penilaian kurang terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. 2. Menghambat tercapainya target output-outcome yang direncanakan. 3. Mengganggu pelaksanaan kegiatan. 4. Mengurangi kualitas output-outcome dari program kegiatan. Adapun 9 kesalahan dalam menyusun anggaran yang sering ditemui adalah 1. Tidak sesuai pedoman penyusunan APBD. Setiap tahun, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan pedoman penyusunan APBD, berupa peraturan menteri yang harus dijadikan guidance kompas dalam penyusunan anggaran di masing-masing SKPD. Sebenarnya yang diatur dari pedoman penyusunan APBD setiap tahun, adalah kumpulan aturan-aturan parsial sesuai dengan sektor masing-masing. Kesalahan mendasar, yang sering dilakukan para penyusun anggaran, baik di level SKPD maupun level TAPD, yang tidak memperhatikan hal-hal yang sudah diatur dalam pedoman penyusunan APBD ini. 2. Tidak sesuai KUHP. Penyusunan anggaran didahului dengan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara. Kedua instrumen ini pada dasarnya merupakan kesepakatan antara kepala daerah dengan DPRD tentang sejumlah hal yang harus dilaksanakan pada tahun anggaran APBD yang sementara disusun. Kita tahu bersama, dalam praktek di daerah, sering baik KUHP maupun PAS disusun berbarengan dengan RKA-SKPD. Namun, walaupun demikian, sebagai penyusun anggaran, wajib menyesuaikan apapun perubahan atau dinamika dalam pembahasan KUHP dan PAS yang terkait dengan anggaran yang sementara disusun. 3. Ada elemen penting yang tidak teranggarkan. Basis dalam penyusunan anggaran adalah keluaran, output, dari kegiatan yang anggarannya sedang dibuat. Untuk itu semua hal yang terkait dengan pencapaian output harus teranggarkan. Hal ini yang sering terjadi, ada elemen penting yang tidak teranggarkan. Misalnya kegiatan seminar, lupa anggarkan biaya publikasi. 4. Ada elemen yang kurang teranggarkan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, basis dalam penyusunan anggaran adalah keluaran, output, dari kegiatan yang anggarannya sedang dibuat. Untuk itu semua hal yang terkait dengan pencapaian output harus teranggarkan secara cukup dan memadai. Sering pula terjadi, ada elemen penting yang tidak teranggarkan secara cukup. Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas maupun kuantitas output. Misalnya seminar, publikasi seharusnya menggunakan 3 orang narasumber tapi dianggarkan hanya 2 orang narasumber saja. Kelima. Salah elemen penganggaran. Selalu harus diingatkan bahwa fokus pandangan dalam penyusunan anggaran adalah upaya mendapat keluaran, output, dari kegiatan yang anggarannya sedang disusun. Untuk itu, semua hal yang terkait dengan pencapaian output harus teranggarkan sesuai dengan rencana yang mempertimbangkan waktu dan tempat. Kekeliruan yang sering terjadi, ada elemen penting yang tidak tepat teranggarkan pada saat penyusunan. Hal ini sangat mengganggu output. Misalnya, kegiatan outdoor tapi yang dianggarkan adalah sewa gedung. Pernah NDA, para petualang melakukan kesalahan ini. Keenam. Melewati pagu SBM, setiap objek yang dianggarkan, pastikan tidak melewati pagu yang tercantum dalam standar biaya masukan, SBM. Hal ini sering terjadi karena kekurang cermatan penyusun anggaran. Misalkan dalam SBM tercantum harga satuan objek A adalah Rp10, tapi dianggarkan Rp11. Hal seperti ini dapat dihindari, jika telah menggunakan aplikasi komputer. Apakah para petualang sekalian pernah melakukan kesalahan ini? Ketujuh. Menyebut merek produk. Hal ini melanggar persaingan usaha,
Karena itu sebaiknya jangan menyebut merek dalam dokumen penganggaran. Penyusunan spesifikasi teknis K dengan menyebutkan merek adalah salah satu metode yang dapat digunakan dalam pengadaan secara umum, namun untuk pengadaan barang jasa pemerintah, khususnya sejak tanggal 2 Februari 2021, penyebutan merek untuk sebuah produk secara utuh secara dimungkinkan, karena pada pasal 19 ayat 2, Perpres 16/2018, Jo. Perpres 12/2021 telah dibatasi sebagai berikut. Dalam penyusunan spesifikasi teknis K dimungkinkan penyebutan merek terhadap A. Komponen barang jasa, B. Suku cadang, C. Bagian dari satu sistem yang sudah ada, atau D. Barang jasa dalam katalog elektronik atau toko daring. Penyebutan merek secara umum hanya dapat dilakukan untuk metode pemilihan dalam skema purchasing yang pelaksanaan pengadaan barang jasa dilakukan pada katalog elektronik atau toko daring. Selain itu hanya terbatas pada A. Komponen barang jasa, B. Suku cadang, C. Bagian dari satu sistem yang sudah ada. Perbedaan dengan Perpres 16/2018 menyebutkan merek secara umum dapat dilakukan dengan proses pengadaan menggunakan metode pemilihan tender cepat. Tender cepat pada era Perpres 12/2021 tidak memiliki fitur tidak dimungkinkan untuk menyebutkan merek sebagaimana dijelaskan dalam artikel tender cepat dan penyebutan merek. Artinya saat ini proses pengadaan melalui penyedia. Dalam tahap pemilihan penyedia tidak dimungkinkan menyebutkan merek secara utuh untuk pemenuhan barang jasa pemerintah bila tidak menggunakan e-purchasing. 8. Salah rekening. Kesalahan selanjutnya diakibatkan karena human error yakni salah rekening. Biasanya dilakukan oleh para penyusun anggaran yang pemula, atau yang kurang memiliki pengetahuan tentang keuangan ataupun akuntansi. Hal ini yang paling sering terjadi pada belanja modal dan belanja barang dan jasa. Untuk mencegah hal seperti ini, diperlukan pemahaman yang baik tentang objek atau pengelompokan belanja. Aplikasi komputer dapat membantu mengurangi kesalahan ini. 9. Menganggarkan pendapatan sebesar potensi sehingga over target. Dalam menganggarkan pendapatan harus realistis mungkin. Hal ini terkait prinsip bahwa lebih baik anggaran kecil tapi over target besar, daripada anggaran besar tapi tidak mencapai target pendapatan. Kesalahan yang sering dilakukan adalah memandang potensi pendapatan sebagai objek yang dapat tertagih. Padahal tidak semua potensi dapat diwujudkan sebagai pendapatan negara. Demikian 9 kesalahan yang sering dilakukan saat penyusunan anggaran. Kesalahan mana yang paling sering ditemukan? Silahkan dikomentari dan tetap semangat.